Seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi pada siang, juga ada yang sudah sore hari ini. Kita berjumpa lagi dalam permenungan kita bersama, dan pada siang hari ini, permenungan kita tentang kesetiaan. Kita belajar dari Yesus yang begitu setia kepada Bapa di surga, setia kepada kita satu persatu, dan kita belajar juga bagaimana Santa Faustina menunjukkan kesetiaan di dalam hidupnya. Mari kita mengawali perjumpaan kita dan permenungan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, pada hari ini, Engkau mengingatkan kami, sekaligus menyadarkan kami untuk bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang setia, sebagaimana Yesus Kristus Putramu sendiri setia adanya. Dia juga meminta kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam hari-hari kehidupan kami. Bantulah kami, kiranya kami boleh setia sampai tuntas dalam kehidupan, entah dalam keluarga masing-masing atau dalam tugas-tugas kami setiap hari untuk kemuliaan nama-Mu. Namun ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik seluruh keluarga besar LPF, seperti biasa saya menyiapkan materi tertentu untuk kita dalami bersama, dan sebagaimana saya sudah katakan tadi bahwa kita pada siang hari ini adalah tentang kesetiaan. Nah, menjadi pertanyaan pertama sebelum kita mulai permenungan kita adalah apakah kita setia dalam hidup? Mari kita perhatikan gambar Tuhan Yesus ini dengan sorot matanya menuju ke atas dan wajahnya betul-betul menunjukkan sebuah kesetiaan total, kesetiaan sampai tuntas kepada Bapa di surga. Kalau kita memperhatikan gambar ini mengatakan banyak hal kepada kita. Bertanya juga kepada kita, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, wajah kita juga atau pandangan kita juga tertuju kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan. Demikian juga wajah kita tertuju pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesetiaan itu mahal. Kita memilikinya sebagai anugerah dari Tuhan dan kita perlu melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, dari kata dasar setia, setia itu berarti berpegang teguh pada apa yang kita janjikan, apa yang kita ungkapkan. Kita sudah ungkapkan, kita perlu berpegang pada apa yang kita ungkapkan itu. Kesetiaan itu adalah sebuah keteguhan hati, sebuah ketaatan, persahabatan, bahkan juga pada keputusan-keputusan tertentu yang mengundang kita untuk setia melakukannya. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, selalu dikaitkan dengan kepatuhan kita, ketaatan kita. Kenapa? Karena kesetiaan itu mengandaikan apa yang kita dengar dengan baik, apa yang kita dengar bukan hanya dengan telinga kita, tapi kita juga mendengar dengan hati kita. Karena dari pendengaran itulah yang akan membantu kita untuk bertumbuh dalam kasih dan tentu akan mengarah pada kesetiaan itu sendiri. Maka kesetiaan itu selalu berhubungan dengan ketaatan di dalam hidup kita, pada kepatuhan, pada rasa ingin untuk menjaga seseorang atau pribadi-pribadi tertentu dengan sebaik-baiknya.
di dalam keluarga kita masing-masing, para pasangan hidup, entah suami dan istri, atau dengan rekan-rekan kerja, atau dalam satu komunitas seperti LPF ini. Kesetiaan itu menunjuk pada perasaan kita masing-masing untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Dan tidak hanya sekedar saling menjaga, tapi menjaga dengan sebaik-baiknya. Menghormati martabat dari saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesetiaan juga merujuk pada rasa tidak ingin untuk mengecewakan hati dari pasangan atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita satu komunitas seperti Loving Prayer Family dan kita itu mengecewakan salah satu di antara kita, itu kita kalau masih punya perasaan, kita akan merasa tidak enak. Ya. Karena itu adalah ujian kesetiaan bagi kita. Kesetiaan itu berhubungan dengan bagaimana kita menjaga hati dari lawan jenis, siapa saja yang ada di hadapan kita. Itulah yang kita perlu untuk eh, menunjukkannya dengan sebaik-baiknya tentu saja. Maka itu sebabnya eh, kesetiaan itu selalu berhubungan dengan kemampuan kita untuk menjaga hati dan perasaan. Kemudian kesetiaan juga tentu memanggil kita untuk bisa semakin terbuka dan menjaga perasaan dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi sangat penting. Itulah kesetiaan. Atau ketika kita berbicara tentang kesetiaan, kita juga berbicara tentang sikap total dalam berelasi, sebuah relasi kasih dengan orang-orang yang lain. Nah, apa yang diungkapkan tentang kesetiaan ini pasti tidak terlepas dari pribadi Tuhan sendiri, ya, dari Tuhan yang memang sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kesetiaan, ya, itu selalu berhubungan dengan sikap yang total dalam membangun relasi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita maupun dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kita bisa perhatikan gambar ini berbicara banyak kepada kita. Ya, sebuah relasi yang menunjukkan kesetiaan adalah ketika kedua tangan itu bisa saling menggenggam dan tangan ini juga mencerminkan bagaimana sebuah relasi itu penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kasih. Nah, selanjutnya mari kita coba melihat dalam perikop Injil pada hari ini yang kita renungkan bersama. Injil hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat yang pertama. Dan konteksnya adalah Tuhan Yesus mengakhiri diskursusnya tentang kehidupan misioner. Dan di sini ya, Tuhan Yesus itu berbicara dengan kedua belas muridnya. 12 yang dia pilih sebagai rasul-rasul, sebagai orang yang siap untuk diutus. Dan dalam pembicaraan dengan mereka, ternyata ada banyak hal yang mungkin ketika kita baca itu sangat menakutkan kita. Yang pertama itu tentang kedatangannya. Ya, dia sendiri mengatakan bahwa jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, ketika kita mendengar seperti ini, mungkin kita merasa, kok begitu ya perkataan Yesus? Dan dia lanjutkan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya sendiri. Kalau kita eh, membacanya lurus-lurus, kita akan mengalami krisis iman. Tuhan Yesus itu orang Yahudi,
dengan kultur semitisnya, maka apa yang dia ungkapkan dalam pikiran kita itu sangat berlawanan. Tapi yang dia maksudkan itu adalah suatu hal yang sangat positif untuk kita lakukan sebagai murid-muridnya. Apalagi Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para murid pilihannya. Maka di sini ya eh, yang diungkapkan adalah bahwa Tuhan Yesus memang datang itu tentu membawa pemisahan-pemisahan tertentu, membawa pedang. Ketika dia masih ada di atas dunia, dia selalu berhadapan dengan banyak orang yang menjadi lawan-lawan. Orang-orang Farisi misalnya, ya, mereka selalu mencari titik kelemahan dari Yesus soal hari Sabat, soal tanda-tanda yang dia lakukan. Itu selalu menjadi ya kesempatan bagi orang-orang Farisi dan para pemuka agama Yahudi untuk mencari di mana kelemahannya. Kedatangan Yesus juga itu sebagai pemisah. Tadi kita mendengar pemisah antara orang-orang yang terdekat, para orang tua, ya, saudara-saudara, dan dikatakan musuh itu ada dalam rumah sendiri. Tentu ya Tuhan tidak bermaksud berbicara tentang keluarga-keluarga itu adalah sarang permusuhan. Bahwa kadang-kadang bisa terjadi entah dalam keluarga atau dalam kelompok kategorial atau komunitas seperti LPF ini, ya. Kadang-kadang memang karakter manusia berbeda-beda. Ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi itu bukan menjadi sarang untuk atau tempat untuk membangun permusuhan. Maka yang diharapkan adalah bagaimana kita membangun skala prioritas. Skala prioritas kita adalah kasih, kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas kehidupan kita dan juga mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana? Kita mengikuti Yesus, perhatikan seperti gambar ini. Yesus dan diikuti oleh para murid, ya, para rasul yang berjalan bersama Yesus yang berkeliling dan berbuat baik. Ya, maka kita juga terpanggil untuk memikul salib, terpanggil untuk bisa mengikuti Yesus dari dekat. Dan kita juga menerima dan menghargai sesama sekecil, sesederhana pun siapa yang ada di hadirat kita. Tadi kita mendengar dengan memberi satu cangkir air dingin saja, itu kita tidak memberi pada orang itu, tapi bahwa dia adalah Kristus yang lain. Kita memberi itu kepada Kristus sendiri. Nah, mari kita perhatikan gambar-gambar seperti ini. Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, dan setiap orang yang sungguh percayanya akan datang kepadanya. Yesus tidak hanya datang, tapi kita juga tertarik untuk datang mendekatkan diri kepadanya. Tetapi ketika sambil kita datang dekat pada Yesus, ternyata kita langsung diingatkan bahwa Dia itu tidak membawa damai, tapi membawa pedang, membawa pemisahan-pemisahan tertentu, membawa krisis-krisis tertentu di dalam kehidupan kita, manakala kita berhadapan dengan kehidupan kita yang nyata. Nah, lalu kalau begitu, apa pesan-pesan penting bagi kita semua yang mendengar Injil pada hari ini? Pesan yang pertama adalah bahwa ada perpecahan rohani. Perpecahan rohani selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk membawa pedang dan bukan damai di atas dunia ini. Mengikuti Tuhan Yesus Kristus dapat saja menimbulkan keretakan-keretakan tertentu, permusuhan-permusuhan tertentu di dalam keluarga. Kita bisa menyaksikan sendiri keluarga-keluarga tertentu hanya gara-gara masalah iman bisa terjadi penolakan-penolakan tertentu dalam kehidupan. Ketika seorang keluarga besar itu bukan orang Katolik, salah satunya menjadi orang Katolik, itu tantangan yang besar sekali. Ya. Jadi ternyata ketika menerima Yesus dalam kehidupan kita,
itu tidaklah mudah. Banyak martir-martir dalam kehidupan. Maka hal pertama ini, ya, ketika kita mau menunjukkan keterbukaan kita pada Kristus, ternyata ada perpecahan-perpecahan tertentu yang sifatnya sangat rohani. Nah, di dalam hubungan dengan perpecahan yang sifatnya rohani ini, muncul juga hal-hal tertentu yang eh, nampak atau yang muncul dalam Injil tadi. Bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan itu bukan dalam pikiran kita yang sangat manusiawi tentang dia datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Ya, yang Yesus tekankan kepada kita adalah sebuah bentuk kesetiaan yang total kepadanya. Dia butuh kesetiaan yang total. Mencintai Yesus di atas segala-galanya. Barang siapa mencintai keluarga lebih dari mencintai Yesus, dia tidak layak bagi Yesus sendiri. Itu yang tadi kita dengar. Maka penekanannya bukan pada kategori bahasa manusia, terjemahan yang harafiah, tapi yang Yesus maksudkan adalah bahwa kita diminta untuk setia secara total seperti dia sendiri setia kepada Bapa. Kemudian ada paradoks-paradoks tertentu. Ya, siapa yang menjaga nyawanya, memelihara nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya atau pengorbanan hidupnya karena Yesus, dia akan menerimanya. Jadi, ini adalah sebuah paradoks dalam kehidupan Kristiani kita. Ya, dan dalam sejarah gereja terjadi seperti itu. Banyak orang itu menjadi martir. Mereka menumpahkan darahnya. Dan seperti Tertullianus mengatakan, bahwa darah para martir itu adalah benih yang subur untuk iman Kristiani. Jadi ada paradoks-paradoks tertentu juga, ya, yang semuanya bermuara pada ternyata ketika mengikuti Yesus ada semacam perpecahan atau keretakan dalam relasi atau dalam kehidupan rohani. Tapi yang dituntut di sini oleh Yesus adalah kesetiaan kita. Nah, jadi ketika kita mengikuti Yesus, lihat gambar yang saya tampilkan ini, betapa banyak orang yang terbelenggu, tangannya diikat, mengalami penderitaan. Bahkan para martir ada yang dibakar hidup-hidup. Mereka kalau kehilangan nyawa karena diri mereka sendiri, itu eh, tidak ada keselamatan. Tapi ketika mereka menyerahkan nyawanya karena Yesus, mereka akan memperoleh keselamatan atau memperoleh hidup. Gambar ini memberikan pada kita pemahaman yang sangat indah. Dan Yesus sendiri menunjukkan dirinya kepada mereka yang siap untuk mengalami kemartiran di dalam hidup. Ini juga mencerminkan kesetiaan yang total. Yesus itu di atas kayu salib itu menunjukkan sebuah tanda kesetiaan kepada Bapa dan juga kepada manusia. Dia tidak hanya karena taat pada Bapa, tapi dia juga setia kepada manusia yang berdosa, yang lemah, yang menyakiti dia saja, dia mengampuni mereka. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, betapa Yesus itu menunjukkan kesetiaan yang total, baik kepada Bapa maupun kepada manusia. Pesan lain yang juga menarik perhatian kita adalah tentang perbuatan baik dan menjadi pelayan. Mari kita perhatikan gambar ini. Gambar Yesus, Tuhan, tapi dia dalam posisi seperti berlutut di depan seorang anak kecil ini, sambil memegang sebuah cangkir yang isinya air seperti yang kita dengar dalam Injil tadi. Sebuah gambar yang juga berbicara tentang sebuah kesetiaan, sebuah kasih yang begitu total kepada orang-orang, terutama orang-orang yang kecil, seperti pada gambar ini. Nah, persatuan dengan Tuhan ya juga digambarkan di sini dalam arti bahwa ada relasi dengan Tuhan dalam memberi dan menyambut.
Kita menyambut sesama yang berarti kita menyambut Tuhan sendiri. Kalau kita memberi sesuatu, ya, secangkir air dingin, itu kita tidak memberi kepada si A atau si B atau si C. Tapi apa yang kita berikan pada mereka, itu juga seperti kita berikan pada Tuhan sendiri. Dan ini adalah sebuah semangat yang kita kenal sebagai semangat untuk berbagi. Kita mendukung, kita merangkul siapa saja yang Tuhan berikan pada kita. Kita eh, menerima seorang nabi, kita akan menerima upah dari nabi. Itu yang kita dengar ungkapannya dalam bacaan Injil tadi. Tapi dalam arti yang sangat umum adalah ketika kita menerima siapa saja, entah orang itu baik atau tidak baik, entah orang itu kaya atau miskin, orang itu kecil atau besar, ketika kita menyambutnya, ketika kita menerimanya, itu kita menerima Tuhan sendiri. Dan perbuatan sesederhana apapun yang kita lakukan, itu kita ingat, kita lakukan untuk Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta itu mengatakan ketika dia melihat wajah orang-orang yang miskin di Kalkuta, dia melihat wajah Yesus sendiri. Nah, mari kita belajar dari pengalaman rohani Santa Faustina tentang nilai sebuah kesetiaan. Sebetulnya kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, kita akan melihat bahwa Santa Faustina juga menunjukkan kesetiaan yang indah dalam hidupnya. Banyak nomor dalam buku harian Santa Faustina, tapi saya kutip di sini satu, dua, tiga nomor ya, yang kiranya bisa mewakili. Yang pertama adalah dalam buku harian Santa Faustina nomor 1561, di mana di sana eh, dalam percakapan rohaninya Tuhan Yesus itu berkata kepada Santa Faustina, pencobaan yang dialami itu memberi kepadanya kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Setiap pengalaman penderitaan, sakit yang dialami oleh Santa Faustina, itu diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa itu kalau dia jalan dengan baik, itu juga menjadi sebuah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Ini sangat indah. Kita ketika mengalami penderitaan tertentu, mungkin yang ada pada kita adalah kita menjadi kecewa, kita putus asa dan menjauh dari Tuhan. Ternyata dalam pikiran Tuhan bukan seperti itu. Yang dibagikan pada Santa Faustina adalah bahwa ketika mengalami pencobaan, ketika mengalami penderitaan tertentu, ini harusnya memberi kepada kita kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan, seberapa besar kesetiaan kita pada Tuhan. Santo Paulus mengatakan, semua penderitaan yang kita alami itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang. Nah, penderitaan kita untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang di dalam gereja sebagai tubuh Kristus sendiri. Sangat indah. Yang kedua adalah buku harian Santa Faustina nomor 170. Di mana di sini secara singkat Santa Faustina itu memohon rahmat untuk setia pada ilham batinia dan juga kesetiaan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dan dia mohon supaya Tuhan bisa memberikan padanya kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita semua itu belajar. Kita perlu belajar untuk bisa setia melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Supaya Tuhan ini. Kadang-kadang itu kita em, sadar tidak sadar, kita memerintah Tuhan. Kita mau mengatur Tuhan. Bukan begitu. Kita harus punya hati yang terbuka dan biarkan Tuhan untuk membantu kita, membuka kehidupan kita untuk menjadi setia pada kehendaknya. Dan yang ketiga adalah buku Santa Faustina nomor 716, di mana Santa Faustina itu bertekad untuk teguh dan setia pada anugerah terkecil dari Tuhan. Setiap anugerah, setiap berkat yang sekecil apapun itu dari Tuhan, ada kesetiaan, ada kesiapan untuk tetap teguh.
Kadang-kadang kita itu ternyata berlawanan. Kenapa? Karena ketika kita dalam kehidupan kita ada sesuatu yang terjadi, kita itu maunya sesuatu yang wah, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menjadi kecewa dan protes kepada Tuhan. Berapa banyak atau berapa kali kita itu protes kepada Tuhan, kalau itu terlalu kecil bagi kita, tidak menguntungkan kita, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak sadar, kita melakukannya itu dalam kehidupan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita untuk mengakhiri refleksi kita ini adalah, apakah saya setia di dalam hidup saya? Sebagai seorang imam, saya bertanya, apakah saya sebagai imam setia dalam menghayati hidup imamat saya? Banyak kali saya juga dengan jujur mengatakan pada Tuhan, Tuhan, saya tidak setia kepadamu. Tapi karena Engkau Tuhan setia pada saya, maka saya akan tetap berusaha untuk setia kepadamu. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya, dalam pesiaran imamat, dan juga dalam pesiaran hidup bakti saya. Maka ini juga menjadi pertanyaan umum untuk kita semua dalam keluarga masing-masing. Apakah setiap pribadi itu saling setia satu sama lain? Sebagai pasutri, setia itu bisa saling mendengar, dan mendengar itu bukan hanya dengan telinga, tapi Santo Fransiskus dari Sales mengatakan mendengar dengan telinga hati. Mendengar dengan telinga hati. Mendengar itu artinya mengasihi. Maka kesetiaan itu mengadakan kita mendengar dengan telinga hati. Setia dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam komunitas atau dalam persekutuan Loving Prayer Family ini. Kesetiaan itu kita tunjukkan ketika kalau ini jadwal saya untuk memimpin doa, apakah saya setia untuk memimpin doa entah pagi atau atau pada siang hari ini atau pada malam hari saya kebetulan dipercayakan oleh LPF untuk saya bertugas, apakah saya setia untuk melakukannya atau saya terpaksa untuk melakukannya. Kesetiaan itu mahal. Tapi karena Tuhan lebih dahulu setia, maka mari kita belajar untuk setia. Maka apakah saya setia dalam hidup saya? Silakan kita merenung bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, Engkau menuntut kami untuk setia dalam kehidupan, karena Engkau sendiri setia adanya. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, kami berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam keluarga masing-masing, di tempat kami bekerja atau kami mengabdi. Berikanlah kami kesetiaan seperti yang Kau lakukan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, dan Santa Faustina mendoakan kita semua.